Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan membahas pertemuan 3 yang berjudul data preprocessing. Tujuannya ada 5 ya. Ada mengapa, ada tekniknya, ada pembersihan, ada integrasi, dan pengurangan data. Yang pertama adalah ekstraksi fitur. Ini adalah fase-fase awalnya itu pengumpulan data. Dan itu langkah-langkahnya pertama diekstrak dulu. Ekstrak ini adalah seperti kalian kalau mengompres file lalu diekstrak, dibagi-bagi, diketahui detailnya. Fitur-fitur yang relevan, contohnya deteksi penipuan kartu kredit aplikasi, jumlah tagihan, frekuensi pengulangan, dan lokasi. Banyak fitur lainnya yang dapat diekstraksi. Yang kedua adalah pembersihan data. Mungkin saja data yang diekstraksi, data yang sudah dihasilkan sebanyak mungkin, itu entry-nya ada yang salah atau mungkin ada yang hilang. Nah, ini perlu yang tidak konsisten perlu dihilangkan. Yang ketiga adalah pemilihan dan transformasi fitur. Jika datanya sangat banyak, maka kurang efektif karena terlalu lambat. Oleh karena itu, data yang ada noisy atau berisik dan data yang ada kesalahan atau mungkin hilang atau mungkin kosong itu sebaiknya dihapus atau diberikan ke ruang data yang baru yang akan dianalisis. Jangan digabung dengan data yang sudah ditransformasi. Biasanya proses pembersihan data membutuhkan metode statistik untuk menghilangkan yang digunakan untuk menghilangkan estimasi data. Entry data yang salah sering dihapus. Nah, ini agar penambangannya lebih akurat ya. Jadi tidak didiamkan kalau untuk data kosong, data salah itu nanti akan menghasilkan data yang tidak akurat dan tidak efisien. Biasanya kalau kita menambang data itu pasti data-datanya unik dan pasti banyak yang tidak konsisten. Oleh karena itu penambangan mesti berulang kali sampai benar-benar datanya efektif dan konsisten serta relevan. Mengapa memproses ulang data? Yang pertama adalah datanya agar berkualitas, lalu datanya agar lengkap dan tidak ada noisy, tidak konsisten, jadi sehingga data lebih kualitasnya dan lebih berkonsisten. Karena data-data yang tidak lengkap ini tidak penting ya dan tidak boleh masuk ke dalam transformasi, ke dalam analisis. Bisa jadi penyebabnya data kosong atau data salah itu karena tidak dianggap penting. Jadi diabaikan saja ketika menginput data. Yang kedua, peralatan yang rusak. Yang ketiga, kesalahpahaman. Dan yang keempat, tidak konsisten karenanya dihapus. Mengapa memproses ulang data? Yang pertama adalah noisy, memiliki atribut yang salah. Penyebabnya nih atribut yang salah ini banyak ya. Mungkin saja seharusnya umur diisi angka 10 tahun, mungkin si lansia berumur 50 tapi ternyata diisi 7 tahun. Itu atribut yang salah. Penyebabnya adalah instrumen pengumpulan data mungkin salah. Jadi pada saat di tempat riset atau di tempat kondisi dan situasi yang sama, itu pengumpulan datanya berbeda, tidak sesuai fakta. Yang kedua adalah kesalahan manusia tadi yang saya bilang, lansia 50 tahun tapi di entry 7 tahun. Kesalahan dalam pengiriman bisa terjadi, mungkin pada saat nge-save itu terjadi jaringannya error, jadi sehingga rangkap datanya double data. Yang kedua ini tidak konsisten. Tidak konsisten biasanya ada di kodenya, kode departemen yang digunakan untuk kategori item. Jadi tidak ada seperti NIM ada formatnya tapi ini tidak berformat, jadi tidak konsisten. Lalu apa yang harus dilakukan? Dibersihkan. Data yang hilang, data yang mengandung noisy atau salah itu dibersihkan atau menghapus pensilan. Yang kedua adalah ketidakkonsistenan. Ini contohnya customer underscore ID tapi ternyata ada di tabel lain itu cost underscore ID, ini tidak konsisten.
atau namanya ada Bill, ini untuk kodenya ada William, ada B. Harusnya ini ada konsisten, ada formatnya. Dan mungkin saja kalau yang tadi ada gangguan jaringan, bisa terjadi redundansi, tersimpan 2 kali. Teknik pengolahan data yaitu yang pertama membersihkan data dari noise, dari data yang hilang, dari data yang kosong. Yang kedua adalah integrasi data, ini adalah penggabungan data. Kita menggabungkan data nanti membentuk seperti gudang atau kubus data. Kubus data ini biasanya dipisahkan berdasarkan tahun, berdasarkan tempat, berdasarkan waktu dan tempat. Yang ketiga transformasi data. Transformasi data ini gunanya untuk menormalisasi data, meningkatkan akurasi dan efisiensi algoritma sehingga cepat, menambangnya cepat dan tidak terlalu loadingnya lama. Yang keempat diskritisasi, dan yang kelima pengurangan data. Nah, ini dia pengurangan data. Data warehouse ini menyimpan datanya bisa terabyte ya, sangat banyak sekali. Lalu bisa juga pengurangan data ini membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi dikurangkan datanya agar datanya lebih komplitnya cepat. Volumenya jauh lebih kecil itu direduksi atau dikurangkan, karena sama saja dengan volume yang lain. Jadi yang mirip-mirip, yang volumenya lebih kecil, yang jarang transaksinya itu dihilangkan saja karena tidak mempengaruhi analisis. Yang kedua strategi untuk pengurangan data, ini ada strateginya, ada agregasi, membangun kubus data tadi, waktu dan tempat. Pengurangan dimensi, tadi menghilangkan atribut yang tidak penting. Lalu mengkompres ya, menyandikan panjang minimum atau wavelet, nanti akan ada di data mining semua. Lalu yang keempat pengurangan numerik angka-angkanya, misalkan 100.000 bisa ditulis 100 saja, ribunya tidak perlu karena hanya untuk analisis ya, agar tidak terlalu lama, tidak terlalu lemot. Yang kelima adalah generalisasi. Generalisasi ini nanti mengelompokkan. Ini teknik pengolahan data cleaning. Awalnya data seperti ini karena banyak noisy atau data hilang atau data yang tidak penting, sehingga menjadi seperti ini setelah di cleaning. Lalu di integrasi itu datanya berbeda-beda ya, dari banyak sumber lalu digabungkan menjadi satu. Di transformasi tadinya data hanya seperti ini berbentuknya, lalu dibuat desimal semua. Dibuat menjadi 3 digit, tadinya hanya ada 1, ada 2, ada 3, itu belum sama, jadi disamakan. Reduction ini membuat seperti kubus. Kubus ini contohnya seperti ini. Nih tempat, ini siapa saja. Lalu reduction itu setelah banyak data lalu dikurangkan menjadi 456 yang tadinya 2000. Pembersihan data nilai yang hilang. Yang pertama adalah abaikan tuple. Jadi data-data yang hilang tidak efektif itu diabaikan saja, dihapus saja. Yang kedua adalah bisa juga dengan cara isi nilai yang hilang secara manual. Tapi kita kalau manual itu tidak tahu isinya salah atau betul dan akan membosankan. Yang ketiga adalah gunakan konstanta untuk mengisi nilai yang hilang. Dan konstantanya itu tidak diketahui berapa. Konstanta ini adalah nilai tetap. Jadi kita harus mencari statistiknya, perhitungannya nilai rata-rata berapa baru diketahui. Yang keempat adalah gunakan atribut mean untuk mengisi nilai yang hilang penghasilan rata-rata. Mean ini adalah nilai tengah ya. Yang kelima adalah gunakan rata-rata atribut untuk semua sampel milik kelas yang sama dengan tuple kategori risiko kredit yang sama. Jadi menggunakan rata-rata bisa, tadi menggunakan nilai tengah atau rata-ratanya. Atau gunakan nilai yang paling mungkin untuk mengisi nilai yang hilang. Ini untuk mengisi nilai yang hilang ya. Penentuan nilai yang mungkinnya bisa dengan regresi, lalu bisa dengan formalisme, Bayesian atau induksi pohon keputusan. Lalu metode 3 sampai 6, nilai yang terisi mungkin tidak benar namun strategi yang populer. Bisa jadi yang pertama itu
menggunakan informasi yang tadi banyak untuk memprediksi nilai yang hilang. Jadi kita bisa diprediksi tadi dengan regresi ya, dengan perhitungan dengan statistik. Lalu ada kemungkinan lebih besar bahwa hubungan antara pendapatan dan atribut lain dipertahankan. Nah, ini contohnya pembersihan data noisy. Ada nilai-nilai yang di luar ini adalah nilai yang hilang dan dibersihkan. Lalu pembersihan data juga bisa seperti ini. Nilai-nilai yang lepas itu adalah yang hilang. Lalu dapat dirapikan menggunakan regresi. Menggunakan regresi linear atau linear berganda. Garis terbaik antara dua variabel ya. Ada X dan Y, lalu di tengah-tengah ini. Nah, ini pemulusan data atau pengurangan data itu ada dua teknik. Nanti untuk metode reduksi ada teknik binning dan konsep hierarki. Teknik binning ini mengurangi jumlah nilai yang berbeda per atribut. Kalau konsep hierarki memetakan harga menjadi murah, itu contohnya konsep hierarki. Jadi konsep hierarki ini dia berhubungan, data dihubungkan sehingga bisa dianalisa murah, sedang, atau mahal. Sedangkan teknik binning ini perbedaannya jumlah nilainya yang berbeda. Pembersihan data tidak konsisten. Yang pertama dapat dikoreksi secara manual. Kalau dikoreksi secara manual itu pegel ya karena banyak datanya. Lalu yang kedua, dapat diperbaiki dengan penelusuran kertas. Kertas sebanyak jadi kalian telusuri kira-kira salah di mana. Yang ketiga, menggunakan alat untuk deteksi. Alat ini agak lebih cepat tapi agak lama juga karena datanya banyak. Integrasi dan transformasi data. Integrasi ini penggabungan data. Lalu biasanya skemanya adalah menggabungkan metadata kemarin seperti dari YouTube. Lalu masalah identifikasi entitas ini digabungkan dijadikan satu, cause ID. Jadi kalau yang customer ID di table 1 dengan customer ID di table lain itu digabungkan semua. Lalu yang ketiga, mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data. Nilai atribut dari sumber berbeda. Mungkin saja skalanya pun berbeda. Konfliknya ini ada di satu, misalkan satuan barang, ada feet, ada meter, ada kilogram. Nah, itu wajib dikonsistenkan. Misalkan feet dengan meter dijadikan feet semua, atau kilogram dengan gram dijadikan gram semua. Transformasi data. Metodenya ada smoothing, binning, clustering, regresi. Nah, ini semua metode-metode yang ditulis di smoothing dan aggregation ini ada hitungan masing-masing ya. Kalian bisa gunakan nanti ketika kalian skripsi. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi ini bisa dikelompokkan. Contohnya di usia, ada usia muda, ada setengah baya, ada senior, nanti ada batasan untuk usia-usianya. Atau dikelompokkan berdasarkan kota atau negara ataupun street jalan. Yang keempat, normalisasi. Normalisasi ini rentangnya dari 0,0 hingga 1,0. Biasanya digunakan untuk klasifikasi neural network atau jaringan saraf tiruan. Klasifikasi contohnya menggunakan Snakeboard dan clustering. Ini normalisasi, rumusnya nanti akan saya berikan contoh. Kalian tinggal download. Pengurangan data, agregasi kubus data. Nah, ini. Contohnya biasanya kalian menggunakan penjualan per kuartal, tapi selama beberapa tahun. Tapi ada pengguna yang tertarik ingin melihat secara tahunan. Makanya dikumpulkan dan dirangkum secara per tahun bukan per kuartal. Ini kubus data ya, dari data yang besar lalu dikubuskan, dikecil-kecilkan, dibagi-bagi berdasarkan waktu tanpa kehilangan informasi yang diperlukan. Itu kubus data. Pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi ini tadi, jika atributnya banyak dan mungkin saja tidak relevan, itu
dikurangkan atau dihilangkan, daripada nanti bingung algoritma penambangannya. Lalu menambahkan volume atribut yang tidak relevan dapat memperlambat proses. Iya, volumenya ditambahkan, yang tidak relevan tidak dibuang, tetap digunakan, itu akan memperlambat proses karena algoritmanya jadi bingung dan tidak akan relevan. Mengurangi ukuran kumpulan data dengan menghapus. Intinya pengurangan dimensi ini harus dihapus data-data yang tidak relevan. Lalu ada juga pengurangan dimensi. Dimensi ini contohnya dimensi waktu, mungkin kita tidak memerlukan seperti tadi kuartal ya, tapi kita memerlukan tahun, maka dikurangi menjadi tahun. Lalu ditentukan dengan uji signifikansi statistik, menggunakan statistik ya. Ada seleksi maju bertahap, ada seleksi mundur, ada decision tree. Ini bisa menggunakan software RapidMiner. Ini contoh pengurangan dimensi, atribut awalnya ada 6, lalu atribut yang dikurang itu ada 3, sisanya menjadi 3. Karena si 3 ini tidak relevan. Kompres. Apa bedanya kompres lossless dengan kompres lossy? Kita lihat langsung gambarnya. Yang lossless tanpa kehilangan informasi karena semua dikompres. Lalu setelah dari lossless dikompres baru ke lossy. Bisa diperkirakan. Ini contohnya. Ini adalah lossless, langsung ke kompres data. Original di lossless, dikompres, lalu dihasilkan adalah original, tetap datanya original. Kalau di lossy itu agak berkurang, ini data yang sudah diperkirakan ya. Kalau yang tadi lossless berarti data yang belum diperkirakan, masih data asli. Kalau lossy ini sudah diperkirakan. Hierarki konsep untuk data kategorikal ini yang kategori bisa lokasi, bisa kategori pekerjaan sesuai negara, sesuai provinsi, kota, ataupun jalan. Nah, kalian bisa di hierarki konsep sesuai lokasinya. Ini kesimpulannya, persiapan data merupakan masalah besar bagi pergunaan dan penambangan. Persiapan data tadi ada pembersihan, integrasi, pengurangan, diskritisasi, banyak metode, tapi masih merupakan bidang penelitian yang aktif. Buku referensinya Jia Wei Han dan Micheline Camber. Kalian bisa cek. Lalu latihannya tolong dikerjakan. Pilihan ganda. Lalu nanti akan saya tambahkan latihan untuk hitung-hitungan untuk transformasi normalisasi. Saya jelaskan dulu yang transformasi normalisasi. Nih, ini contohnya missing data atau data yang hilang ya. Karena datanya tidak ada, ini seperti ini, read news tidak ada, online tidak ada, online tidak ada. Ini adalah sepertinya kuesioner atau pengisian form. Lalu kita cek. Kita belajar data normalizing. Ada tadi seperti tadi ya, mirip ya. Kalian bisa download di repository dinus.ac.id. Mohon izin menggunakan sebentar modulnya. Lalu ini rumusnya sama dengan yang tadi ya. Nah, ini dia, kita lihat. Dalam suatu kelas tinggi badan, beberapa orang siswa dijadikan sampel adalah sebagai berikut. Nah, ini ada sampelnya banyak. Lalu sampelnya ada 10. Beragam sampelnya. Tingginya. Ini dilihat rata-ratanya. Rata-rata dari datanya ya. Nah,
Data ke ini XI, rata-rata itu ada X, ada garis di atas. Rata-rata itu 10, ini dijumlah semua, lalu dibagi 10 menghasilkan 170,1. Lalu ini dari X dikurang XI. Setelah itu XI min X. XI min X ini adalah hasil dari di pangkat 2. Di pangkat 2, setelah itu dijumlah semua, totalnya 279,9. Ini kita akan mencari transformasi normalisasi ya. Lalu contoh S pangkat 2, tadi 272, karena N-nya 10, 10 kurang 1, hasilnya 30,32, lalu diakarkan, 30,32 hasilnya 5,51. Setelah itu kita mencari J transformation. V-nya tadi yang akan dicari adalah kita ingin mencari dari data siswa memiliki tinggi 167. Jadi kalian bebas bisa mencari tinggi yang mana saja. Berarti V min UA per S 167 dikurang 170. Tadi nilai rata-rata 170 ya. Standar deviasi 5,51 yang tadi sebelumnya sudah ada rumusnya. Menghasilkan min 0,544 itu J-score-nya. Nah, berarti J-score-nya sudah kita dapat. Tadi ada tulisan data outlier ya. Nah, data outlier itu tadi juga ada pembahasan tentang pensilan. Ada 40 siswa tapi 39 siswa mendapatkan nilai yang bagus, tapi ada satu siswa yang nilainya melenceng atau bahasanya jomplang banget dari yang lain. Nah, satu siswa ini disebut pensilan. Sekian dari saya, nanti latihannya membuat hitungan mencari J-score atau J transformation akan saya berikan di tugas. Saya akhiri dulu, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.